Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti, NPM 30620569094, kelas 07B, Prodi PGSD semester 4, dosen pengampu Panji Rifki SP, mata kuliah Pendidikan Jasmani. Penerapan hidup sehat melalui pendidikan jasmani. Agama Islam sungguh luar biasa dalam memberikan perhatian terhadap persoalan kesehatan. Kesehatan adalah salah satu nikmat yang agung nilainya, karena kesehatan merupakan salah satu kunci pokok bagi manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, seperti beribadah, bekerja, bersosialisasi, berekreasi, dan lain-lain. Dengan kondisi tubuh yang sehat, segala aktivitas kehidupan manusia dapat dilaksanakan dengan baik sehingga kehidupannya menjadi aktif dan produktif. Sebaliknya, kondisi tubuh yang kesehatannya terganggu tentu menyebabkan hambatan terhadap berbagai aktivitas kehidupannya. Berbagai upaya untuk melaksanakan aktivitas akan menjadi sulit dilaksanakan sehingga menyebabkan kehidupannya cenderung pasif dan tidak produktif. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan modal pokok manusia dalam menjalani kehidupan yang bahagia. Salah satu upaya pembentukan budaya hidup sehat di sekolah diajarkan dalam mata pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau penjaskes. Penjaskes merupakan salah satu bagian penting dari pendidikan, sehingga penjaskes merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah baik negeri maupun swasta, termasuk di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah. Pengertian penjaskes. Penjaskes memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, bermain, olahraga yang dilakukan secara sistematis, terarah, dan terencana. Adapun penjaskes memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keterampilan pengelolaan dari diri dalam upaya mengembangkan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga terpilih. 2. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. 3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dasar. 4. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam penjaskes, olahraga, dan kesehatan. 5. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. 6. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. 7. Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat dan bugar, terampil, serta mampu membangun sikap dan perilaku positif. Beberapa ahli menyatakan bahwa penjaskes merupakan bagian integrasi dari pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang dalam pasal 37 menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 10 mata pelajaran yang salah satunya disebutkan adalah penjaskes. Berdasarkan undang-undang tersebut disebutkan dalam pasal 1 ketentuan umum berbunyi bahwa olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Hal tersebut menunjukkan bahwa penjaskes menjadi salah satu bagian penting dari pendidikan dalam upaya pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas, sehingga pendidikan tidak lengkap tanpa adanya penjaskes. Ruang lingkup penjaskes. Pertama, permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, permainan eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif
atletik, kasti, rounders, clippers, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan bela diri, serta aktivitas lainnya. 2. Aktivitas pengembangan meliputi mekanika, sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh, serta aktivitas lainnya. 3. Aktivitas senam meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai, serta aktivitas lainnya. 4. Aktivitas ritmik meliputi gerak beban, senam pagi, senam kesegaran jasmani, dan senam aerobik, serta aktivitas lainnya. 5. Aktivitas air meliputi permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang, serta aktivitas lainnya. 6. Pendidikan luar kelas meliputi piknik atau karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. 7. Kesehatan meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat, dan peran aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD atau MI, terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran Penjaskes yang bermuatan materi budaya hidup sehat. Adapun muatan materi hidup sehat yang nantinya akan diintegrasikan dengan nilai ajaran Islam dalam pembahasan ini hanya dibatasi dari kelas 1, 2, dan 3 saja. Tabel 1. Kompetensi inti dan kompetensi dasar Penjaskes materi budaya hidup sehat kelas 1. Kompetensi inti: memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kompetensi dasarnya: mengetahui bagian-bagian tubuh sendiri, kegunaan dan cara menjaga kebersihannya, terutama badan, kuku, kulit, gigi, rambut, hidung, telinga, tangan, dan kaki, serta menjaga kebersihan pakaian yang digunakan. Kemudian kompetensi inti yang 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasarnya: mempraktikkan cara memelihara dan menjaga kebersihan bagian-bagian tubuh sendiri, kegunaan dan cara menjaga kebersihannya, terutama badan, kuku, kulit, gigi, rambut, hidung, telinga, tangan, dan kaki, serta menjaga kebersihan pakaian yang digunakan. Tabel 2. Kompetensi inti dan kompetensi dasar Penjaskes materi budaya hidup sehat kelas 2. Adapun kompetensi intinya: memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatan, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kompetensi dasarnya: memahami cara menjaga kebersihan kelas seperti piket, membersihkan lingkungan kelas, papan tulis, dan lingkungan sekolah, halaman sekolah. Kemudian kompetensi inti: menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasarnya: mempraktikkan cara menjaga kebersihan kelas seperti piket, membersihkan lingkungan kelas. Tabel 3. Kompetensi inti dan kompetensi dasar Penjaskes materi budaya kesehatan. Kompetensi intinya: memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya,
makhluk ciptaan Tuhan yang kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kompetensi dasarnya mengetahui konsep kebutuhan istirahat, tidur, dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Kemudian kompetensi inti keduanya menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis dalam gerakan. Kemudian kompetensi dasarnya mempraktekkan pemenuhan kebutuhan istirahat, tidur, dan pengisian waktu. Kompetensi inti yang ketiga yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku beriman dan berakhlak mulia. Karakteristik siswa sekolah dasar kelas bawah. Berdasarkan tingkatan usianya, siswa kelas bawah SD memiliki karakteristik belajar sebagai berikut. 1. Konkret, mengandung makna proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni yang terdapat dilihat, didengar, dibaur, diraba, dan di otak-atik dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih bermakna dan bernilai. Siswa dihadapkan dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya, keadaan yang dialami sehingga lebih nyata, lebih faktual, lebih bermakna, dan keberaniannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. 2. Integratif. Pada tahap usia SD, anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Mereka belum mampu memilah-milah konsep dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini melukiskan cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal umum ke bagian demi bagian. Hierarkis. Pada tahapan usia SD, cara anak belajar berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan mengenai urutan logis berkaitan antar materi dan cakupan keluasan serta ke dalam materi. Berdasarkan hal tersebut, untuk memberikan suatu pembelajaran yang bermakna dan berkualitas bagi anak usia SD harus disesuaikan dengan karakteristik dan tahap perkembangannya. Kesimpulan dan saran. Kesehatan sebagai salah satu nikmat yang diberikan Allah SWT kepada manusia, hendaknya senantiasa disyukuri dan dijaga. Kondisi tubuh yang sehat harus dimanfaatkan untuk melaksanakan pola hidup aktif dan produktif dalam beribadah, bekerja, bersilaturahmi, dan lain-lain. Salah satu upaya mensyukuri dan menjaga nikmat sehat adalah dengan menerapkan budaya hidup sehat dalam aktivitas sehari-hari. Sehat harus dilakukan sejak dini, mulai dari usia sekolah dasar kelas bawah, karena usia tersebut merupakan periode emas bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam pembelajaran Menjaskes di SD atau MI Muhammadiyah. Demikian tadi hasil dari presentasi saya. Salah hilap mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.